Sobat Lintas, bertemu lagi dengan dia, tim lintasberitahuan.com. Bertemu lagi dengan dia, tim lintasberitahuan.com. Hari ini Selasa 24 November tahun 2020, dia dan tim lintasberitahuan.com sedang berada di Jalan Temanggung Tilung. Tidak hanya di Temanggung Tilung, Sobat Lintas. Jadi di sini dia juga bersama Kepala Dinas PUPR Kota Palangkaraya, Pak Argo Tombak, dan juga Pak Bahlia dari Kabit Bina Marga, dan juga Pak Samuel PLP. Ya. Nah, jadi Sobat Lintas, kita pada siang hari ini beserta Pak Abad dan rombongan kita akan meninjau ya Pak ya infrastruktur jalan yang sudah dibangun dan juga diperbaiki. Itulah. Nah, jadi kita pengen tahu nih Pak, ini kita sedang berada di Jalan Temanggung Tilung dan kita lihat sendiri sudah kita pantau juga berapa waktu yang lalu kita kesini masih proses pengerjaan ya Pak ya, dan sekarang sudah jadi. Nah, kita pengen tahu bagaimana sih Pak kondisi sebelumnya. Memang kita tergugah dengan adanya keluhan warga di sekitar sini bahwa di ruas Jalan Temanggung Tilung, poros jalan ini sering tergenang jika hujan lebat. Makanya Pak Wali Kota menginstruksikan kepada kami untuk fokus menangani Jalan Temanggung Tilung ini, baik saluran sampai ke penanganan infrastruktur jalan. Nah, sehingga kami memprogramkan tuntas pembangunan sekunder Tilung ini dari RT Melono sampai ke Geobos. Nah, setelah selesai tanggal di bulan Oktober yang lalu ya, untuk drainase langsung dengan jalan. Nah, harapan kita dengan tuntasnya pembangunan sekunder Temanggung Tilung ini bisa menjawab harapan dari masyarakat di sini. Apa yang dikeluhkan masyarakat supaya tidak tergenang lagi. Nah, dan kalau boleh tahu Pak, berapa kilo? 1,6 total 2,1. Dan untuk pengerjaannya sendiri itu berlangsung berapa lama Pak? Untuk drainase kita laksanakan 2 tahap. 2 tahap? Dari tahun 2019 itu 1, kalau nilainya 1,1 kilo. Yang terakhir 1,6 kilo. 1,6 kilo. Yang terakhir sebelumnya 1,5. 600. Ya, 600. Nah, kalau untuk kendala selama pengerjaan sendiri apa Pak? Di lapangan biasanya kan ada tuh pasti yang utama ya kita di musim hujan pastinya itu ya Pak ya. Kalau untuk kendala lainnya ada lagi Pak? sudah tentu musim yang namanya hujan struktur sangat bergantung dengan musim. Kalau begitu hujan ya sangat kendala untuk pembangunan struktur di bawah jalan, di bawah saluran. Ini salah satu kendala. Dan yang kedua kadang-kadang lingkungan padat. Tetapi ya kita bersyukur dukungan masyarakat di sini sangat memahami bahwa kita sedang melakukan perbaikan untuk kepentingan mereka juga, dan mereka juga memberi kesempatan untuk kita bisa melaksanakan pembangunan dengan tuntas. Karena apa yang kita kerjakan untuk kenyamanan masyarakat juga ya. Demi masyarakat di sini juga. Dan kalau boleh tahu selain Jalan Temanggung Tilung, di mana lagi Pak? Untuk tahun ini yang sudah selesai, jalan menuju Makam 12 itu sudah tuntas. Nah, yang terakhir ini juga selain Jalan Temanggung Tilung ini yang kita bangun bersumber dari Danadak, ada juga Jalan Kahayan. Kemudian Jalan Temanggung Tadang. Kalau Temanggung Tilung, di samping poros Tilungnya kita juga bangun beberapa ruas masuk pemukiman, yaitu Menteng 18, Tilung 1, Menteng 1, Menteng 18, 19, dan 24. Berarti tidak hanya jalan umumnya saja ya Pak ya, jadi jalan yang menuju pemukiman pun juga
diperbaiki? Pak Wali Kota menetapkan Temanggung Tilung ini sebagai salah satu kawasan fokus pembangunan infrastrukturnya. Jadi semua jalan yang terkoneksi dengan jalan Temanggung Tilung, mulai dari Menteng 1 sampai 26, Tilung 1 sampai 24 ya. 24. Nah, ini menjadi satu kawasan Satu tuntas. kawasan tuntas, pokoknya harus dituntaskan ya apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya untuk Kawasan pemimpin Tilung ya. Oke deh. Nah itu sahabat Lintas untuk jalan Temanggung Tilung. Oke, kita selanjutnya akan kemana lagi Pak? Untuk meninjau kemana? Temanggung Tandang ya. Ke Temanggung Tandang. Temanggung Tandang di daerah Cepaka. Cempaka. Nah oke sahabat Lintas, jadi ikutin terus perjalanan dia dan juga rombongan dari Dinas PUPR Kota Palangkaraya. Oke sahabat Lintas, yuk kita ke selanjutnya. Nah sahabat Lintas, jadi dia dengan Pak Abas dan juga Pak Fahrial sudah berada di Jalan Tangkasiang yang kita lihat sendiri. Pak, pengen tahu sih ini sebenarnya seperti apa? Mau dibangun jalan atau seperti apa sih Pak? Baik, ini sebenarnya jalan Tangkasiang sebagian kita rehab, dan kemudian kita perbaiki menjadi jalan baru. Menjadi jalan baru. Akses menuju pemukiman dan lebih kepada fungsionalnya KPU. Nah, ke depan kita harapkan KPU ini bisa lebih maksimal, bisa akses menuju KPU bisa lebih maksimal. Jadi bisa kita lihat sendiri kalau di sini adalah akses menuju KPU Kota Palangkaraya untuk mempermudah juga. Ini ada pemukiman masyarakat ya Pak ya. Iya. Jadi biar lebih enak aja diaksesnya Pak, seperti itu ya. Cuman pembangunan saja Pak. Pembangunan rehab dan pembangunan. Oke sahabat Lintas, jadi di Jalan Tangkasiang ini akan direhab dan juga dibangun jalan baru. Nah, dan kita lihat sendiri sahabat Lintas, di belakang kita ini sudah ada pemukiman warga dan juga di sebelah sana itu ada kantor KPU Kota Palangkaraya. Jadi dari Jalan Tangkasiang nanti akses ke Jalan Antang 1. Antang 1 itu kira-kira berapa kilo Pak? Atau berapa meter? Nah, ini teknisnya Pak Kabit yang jelaskan. Pak Kabit atau Pak Fahrial, Kabit Bina Marganya ya Pak, berapa kilometer atau berapa meter Pak? Kalau jalan baru ini hanya sekitar 200-an meter. 200 meter. Nah, kalau jalan barunya ini sebenarnya aksesnya untuk jalur evakuasi lah, karena Evakuasi. jalan Tangkasiang ini nggak ada tembusnya dulunya. Nggak ada tembus ya. Nah, nggak ada tembusnya, jadi ini supaya lebih aksesibilitas jalan ini bisa lebih baik, makanya kita tembuskan ke Jalan Antang 1. Kebetulan di Jalan Tangkasiang ini banyak fasilitas-fasilitas umum, Fasilitas umum. termasuk perkantoran, BNN, terus kantor KPU, sehingga lebar jalan pun tidak memenuhi sebenarnya. Nah sekarang kita lebarkan lagi supaya jalur lalu lintasnya menjadi semakin mudah. Seperti yang kata Pak Albert tadi ya, untuk mempermudah akses masyarakat maupun kita yang kerja di kantoran ya Pak ya, seperti itu katanya. Nah Sobat Lintas, jadi dia dan tim lintasberitahuan.com dan juga rombongan Dinas PUPR Kota Palangkaraya sedang berada di Jalan Temanggung Tandang. Nah ini adalah tinjauan terakhir kita ya Pak ya. Nah kalau untuk Jalan Temanggung Tandang sendiri seperti apa Pak pembangunannya? Untuk Jalan Temanggung Tandang ini memang rehab. Ini rehab. Kita lakukan rehab hingga jalan ini juga akses penggunaannya oleh masyarakat lebih tinggi dan kerusakan juga cukup parah. Kita melakukan rehab jalan. Ini nanti bisa dihubungi dengan Kabit BN sebagai rincian teknologi yang dipergunakan di sini. Bagaimana hanya saja ini untuk menjawab juga permintaan masyarakat. Memohon untuk bisa dilakukan perbaikan jalan di Temanggung Tandang. Temanggung Tandang seperti itu. Ini sudah jadi kita lihat sahabat lintas sudah mulus, sangat mulus sekali ya jalannya. Ini berapa kilo Pak? Kalau total panjang jalan Temanggung Tandang itu 1 kilo 80. 1 kilo 80. Oke, jadi ini hanya perbaikan ya Pak ya. Rehab. Jadi rehab saja. Jadi Pak, ini yang terakhir. Jadi dari tadi kita meninjau di Jalan Tangkasiang, Temanggung Tilung, dan Temanggung Tandang, ini mungkin beberapa jalan yang sudah diperbaiki ataupun direhab ataupun dibangun oleh dari PUPR Kota sendiri ya Pak ya. Jadi dari tahun 2020 itu berapa sih Pak kalau boleh tahu dana yang dihabiskan untuk melakukan infrastruktur jalan ini Pak? Pada tahun 2020 lebih kurang
80 miliar 80 jalan miliar. dan drainase. Dan drainase ya Pak. Jalan Ya. dan drainase. Kurang. Dan di Temanggung Tilung dan beberapa jalan yang kita tinggal tadi itulah ada beberapa ya Pak ya. Iya. Dan Kalau- ini bersumber dari sebagian dana DAU dan sebagian dana DAK. DAK. Kalau untuk totalnya sendiri berapa Pak? Total pembangunan yang sudah dilakukan maupun perbaikan ataupun pembangunan? Di tahun 2020 untuk total yaitu lebih kurang 80 miliar untuk baik rehab maupun pembangunan peningkatan. Cuma Kalau kita kebanyakan melakukan rehab karena ada rehab. di pemukiman masyarakat. Karena memperbaiki yang sudah ada gitu ya Pak ya. Iya, jalan yang sudah ada dan rusak berat itu yang kita lakukan rehab perbaikan. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, untuk Dinas PUPR Kota Palangkaraya, presentasi dari 2020 awal sampai ini kita menuju akhir tahun, untuk PUPR Kota, apakah sudah tuntas dalam bidangnya PUPR dalam pembangunan infrastruktur, baik itu jalan ataupun yang lainnya Pak? Untuk tuntas lebih kurang kita sampai dengan 90%. 90% pekerjaan fisiknya. Fisiknya. Jadi sampai dengan saat ini baik itu saluran ataupun jalan di atas 50%, bahkan mungkin 70% ya, yang sudah 100%. Yang sudah 100%. Sudah 100%. Nah, ada beberapa ruas yang masih menyelesaikan finishing. Finishing ya. Jadi Makanya lebih kurang 90% 90% kemajuan fisik tapi secara keseluruhan. itu sudah bisa dianggap tuntas ya Pak ya, karena Tuntas. Kami yakin tuntas. pasti tuntas ya Pak ya. Oke deh Dan sahabat. sisa waktu yang ada lebih kurang 1 bulan ke depan bulan kita ke depan. masih bisa meningkatkan. Bahkan mungkin nggak nyampe segitu, paling ya 15 hari udah. 15 hari sudah bisa dikatakan tuntas ya Pak ya. Oke Pak, untuk spot-spotnya sendiri seperti yang kita tinjau tadi, Jalan Tangkasiang, Temanggung Tilung dan Temanggung Tandang ini di mana lagi Pak? Kalau kita boleh kasih tahu untuk sahabat lintas. Baik, pemerintah Kota Palangkaraya melalui surat keputusan Wali Kota menetapkan ada 3 kawasan prioritas pembangunan infrastruktur ke Kota Palangkaraya untuk sampai dengan 2023 akan datang. Jadi salah satu yaitu kawasan Petarung. Nah, tahun ini kawasan Petarung telah kita bangun jalan Turi 2. Setelah itu apa? Temanggung Tandang. Temanggung Tandang ini kawasan Ini Petarung. kita, Ah, ini kawasan ini salah satunya ya Pak ya, ya. Temanggung Tandang yang kita sekarang berdiri. Kemudian kawasan prioritas Temanggung Tilung. Temanggung Tilung. Jadi jalan Temanggung Tilung, Poros, Tilung 1, Menteng 1, Menteng 15, 18, 19, 24. Drainase-nya Temanggung Tilung Poros, Tilung 21, Menteng 26 dan rehab saluran di sisi mentengnya. Di sisi Menteng ya. Nah, kemudian kawasan prioritas yang ketiga adalah kawasan Raja Wali. Raja Wali. Dari Jalan Belian sampai dengan Mahir Mahar itu menjadi kawasan prioritas ketiga. Saat ini kita telah menyelesaikan pembangunan atau rehab jalan Raja Wali 7, Jalan Beliang dan Bukit Raya Ujung, Kirangka, Himuni 10, Padang Kenap. Kemudian itu jalan ya, kemudian drainasenya dari drainase Pupuyu tembus ke primer belakang PLN. Kemudian segmen dari Jalan Pupuyu, segmen drainase Pupuyu sampai dengan Jalan Badak. Itu kita tangani pada Nah, itu semua itu ditangani di tahun 2020 juga Pak. 2020. Itu untuk 3 kawasan. Kemudian di luar kawasan Kawasan. kita masuk di jalan menuju Makam kilometer 12. Kilometer 12. Kemudian jalan Tangkasiang masih Tangkasiang, Tangkasiang. jalan menuju Pelajar di Kelurahan Kebaru, Jalan Penenga. Nah, karena memang sebagian yang tersisa setelah dirasionalisasi karena untuk kebutuhan COVID. Ya, Pak. Ya, oke.
Jadi sahabat lintas, dari yang disebutkan Bapak tadi yang kita sudah tinjau itu adalah salah satu prioritas yang dibangun agar untuk membuat masyarakat nyaman dan tidak berkeluh lagi ya Pak ya. Yang seperti utamanya tadi Temanggung Tilung itu seperti kita lihat beberapa waktu kemarin itu juga banjir ya Pak ya. Kalau di musim hujan dan itu banyak sekali keluhan masyarakat ya Pak ya. Oke sahabat lintas, itulah tadi peninjauan kita tim lintasberitahuan.com dan juga Dinas PUPR Kota Palangkaraya mengenai infrastruktur jalan ya Pak ya. Oke sahabat lintas, jangan lupa terus saksikan channel YouTube kita lintasberitahuan.com. Jika ada kritik, saran dan komentar bisa cari-cari di bawah channel YouTube kita. Ada lagi Pak yang disampaikan khususnya untuk masyarakat Kota Palangkaraya Pak? Ya baik, kita telah membangun, mohon partisipasi masyarakat untuk turut serta memelihara infrastruktur yang telah dibangun, terutama drainase yang telah dipasang strukturnya dan drainase yang sudah lama belum terpelihara. Tolong keterlibatan masyarakat untuk mari kita bersama-sama membangun dan memelihara Kota Palangkaraya yang kita cintai ini. Jangan membuang sampah sembarangan, turut serta membersihkan saluran supaya Palangkaraya sehat, Palangkaraya yang nyaman untuk kita ke depan. Hidup kota cantik Palangkaraya. Oke, untuk khusus Kota Palangkaraya, jadikanlah tetap Kota Palangkaraya ini kota cantik ya Pak ya. Oke sahabat lintas, akhiri dulu vlog kita pada hari ini. Untuk Pak Albert bisa nanti subscribe channel YouTube kita Pak, lintasberitahuan.com, Pak Fahrial dan juga Pak Samuel. Oke sahabat lintas, mungkin siang ini cukup sampai di sini dulu. Akhiri sampai jumpa dan bye bye.